Pi Network versus XRP regulation. Ada satu kesalahan yang terus berulang di dunia kripto. Banyak orang hanya melihat hasil akhirnya, tetapi mengabaikan proses yang membawanya ke sana. Hari ini, XRP kembali diperdagangkan di berbagai exchange besar dunia dan menjadi salah satu aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar. Namun beberapa tahun sebelumnya, situasinya sangat berbeda. Pada 13 Desember 2020, Security and Exchange Commission atau SEC Amerika Serikat menggugat Ripple Labs. Inti gugatan tersebut adalah dugaan bahwa penjualan XRP merupakan penawaran efek yang tidak terdaftar. Kasus itu memicu gelombang penghapusan daftar di sejumlah platform perdagangan aset kripto di Amerika Serikat. Ketidakpastian regulasi membuat akses terhadap XRP menyusut dalam waktu singkat, dan pasar merespons dengan penurunan harga yang tajam. Ripple kemudian menjalani proses hukum yang berlangsung hampir 3 tahun. Pada Juli 2023, Pengadilan Distrik Amerika Serikat mengeluarkan putusan penting yang menyatakan bahwa penjualan XRP melalui exchange kepada pembeli retail tidak memenuhi unsur transaksi sekuritas dalam konteks perkara tersebut. Putusan ini tidak mengakhiri seluruh sengketa hukum Ripple, tetapi cukup untuk mengubah cara pasar memandang posisi regulasi XRP. Sejak saat itu, sejumlah exchange besar mulai membuka kembali perdagangan XRP, dan kepercayaan pasar perlahan kembali. Namun di balik semua itu, ada satu fakta yang sering terlewat. Perubahan tersebut tidak terjadi hanya karena harga bergerak naik. Perubahan itu lahir melalui proses hukum yang panjang, argumentasi yang kompleks, dan kepastian regulasi yang dibangun secara bertahap. Disinilah banyak orang mulai membandingkan XRP dengan Pi Network. Tetapi pertanyaan yang lebih penting bukanlah apakah Pi Network akan mengikuti jejak XRP. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, tahapan apa saja yang sebenarnya harus dilalui sebuah aset kripto sebelum dapat diterima di dalam kerangka regulasi yang berlaku? Jawaban atas pertanyaan itu tidak bisa ditemukan hanya dengan melihat pergerakan harga atau opini di media sosial. Jawabannya justru dapat dipelajari dari perjalanan XRP, kemudian dibandingkan dengan posisi Pi Network saat ini berdasarkan perkembangan resmi, kerangka regulasi Indonesia, dan data yang tersedia untuk publik. Perhatikan setiap bagian dengan baik, karena memahami prosesnya jauh lebih penting daripada sekadar menebak hasil akhirnya. Perjalanan regulasi XRP, 3 tahun di pengadilan. Untuk memahami posisi Pi Network hari ini, kita perlu melihat bagaimana sebuah aset kripto lain melewati ujian regulasi yang jauh lebih panjang. XRP tidak lahir dengan kepastian hukum. XRP Ledger mulai diperkenalkan pada tahun 2012, ketika industri aset kripto masih berada pada tahap awal perkembangan. Pada masa itu, Amerika Serikat belum memiliki kerangka regulasi yang secara khusus mengatur bagaimana aset kripto harus diklasifikasikan atau diawasi. Selama bertahun-tahun, XRP diperdagangkan secara global, digunakan dalam berbagai solusi pembayaran lintas negara, dan terus membangun ekosistemnya. Namun di balik pertumbuhan tersebut, masih ada satu pertanyaan mendasar yang belum memiliki jawaban hukum yang pasti. Apakah XRP merupakan sekuritas, atau bukan? Pertanyaan inilah yang akhirnya menjadi inti perkara ketika SEC menggugat Ripple Labs pada Desember 2020. Dampaknya langsung terasa di pasar. Sejumlah exchange di Amerika Serikat, termasuk Coinbase, menghentikan perdagangan XRP karena ketidakpastian hukum yang muncul. Binance US juga mengambil langkah serupa. Dalam waktu singkat, akses terhadap XRP menyusut secara signifikan dan kepercayaan pasar ikut tertekan. Peristiwa tersebut menunjukkan satu kenyataan yang sering diabaikan. Dalam industri aset kripto, ketidakpastian regulasi dapat memengaruhi akses pasar yang sama besarnya dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Ripple memilih untuk menghadapi gugatan tersebut melalui jalur hukum. Selama hampir 3 tahun, perusahaan membangun pembelaan berdasarkan peraturan sekuritas Amerika Serikat, menyampaikan argumentasi teknis mengenai karakteristik XRP, serta mempertahankan posisinya di pengadilan federal. Titik balik terjadi pada Juli 2023. Hakim analisa Torres mengeluarkan putusan parsial yang menyatakan bahwa penjualan XRP melalui exchange kepada pembeli retail, dalam konteks perkara tersebut, tidak memenuhi unsur transaksi sekuritas berdasarkan penerapan Howey Test. Namun penting untuk memahami arti putusan ini secara utuh. Pengadilan tidak menyatakan bahwa seluruh aktivitas yang berkaitan dengan XRP otomatis berada di luar ruang lingkup regulasi sekuritas. Dalam putusan yang sama, penjualan XRP kepada investor institusional melalui mekanisme tertentu tetap dinilai melanggar ketentuan pendaftaran sekuritas. Artinya, Ripple tidak memenangkan seluruh perkara. Tetapi putusan parsial tersebut sudah cukup untuk mengubah persepsi pasar terhadap risiko regulasi XRP. Tidak lama setelah putusan diumumkan, sejumlah exchange besar kembali membuka perdagangan XRP. Likuiditas mulai pulih, akses pasar kembali terbuka, dan kepercayaan investor meningkat secara bertahap.
Dari perjalanan ini, ada 3 pelajaran penting. Pertama, kepastian regulasi tidak selalu harus bersifat mutlak. Dalam kondisi tertentu, kepastian hukum pada aspek yang paling penting saja sudah mampu mengubah arah pasar. Kedua, proses menuju kepastian regulasi hampir selalu membutuhkan waktu. Dalam kasus XRP, proses tersebut diukur dalam hitungan tahun, bukan bulan. Dan ketiga, ketika sebuah proyek tetap membangun teknologi, utilitas, dan ekosistemnya di tengah ketidakpastian, nilai fundamentalnya dapat bertahan lebih lama daripada sentimen pasar yang bersifat sementara. Pelajaran inilah yang menjadi dasar untuk memahami tahap berikutnya, yaitu bagaimana kerangka regulasi di Indonesia bekerja, dan mengapa jalur yang harus ditempuh P-Network berbeda dengan jalur yang pernah dilalui XRP. Kerangka regulasi Indonesia. Jika perjalanan XRP dibentuk oleh proses pengadilan di Amerika Serikat, maka jalur yang harus dipahami P-Network di Indonesia berbeda sejak titik awalnya. Perbedaan ini bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada cara sistem regulasinya bekerja. Di Amerika Serikat, salah satu pertanyaan utama yang muncul adalah, apakah suatu aset kripto termasuk kategori sekuritas yang berada di bawah pengawasan Securities and Exchange Commission, atau SEC? Karena itulah, sengketa seperti kasus Ripple dapat berakhir di pengadilan dan menghasilkan preseden hukum. Indonesia menggunakan pendekatan yang berbeda. Perdagangan aset kripto dilakukan melalui penyelenggara yang memperoleh izin dari regulator, dan aset yang diperdagangkan harus memenuhi ketentuan yang berlaku dalam daftar aset kripto yang ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hingga akhir tahun 2023, pengaturan perdagangan aset kripto berada di bawah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, atau BAPEPTI. Namun melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang dikenal sebagai Undang-Undang P2SK, kewenangan pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, secara bertahap dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dalam masa transisi tersebut, sejumlah fungsi masih dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku hingga proses pengalihan selesai. Di sisi lain, pemerintah juga memperbarui kebijakan perpajakan aset kripto melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025, yang menjadi bagian dari penyesuaian kerangka perpajakan bagi transaksi aset kripto di Indonesia. Artinya, regulasi Indonesia tidak hanya membahas apakah suatu aset dapat diperdagangkan, tetapi juga bagaimana aset tersebut diawasi, diperdagangkan, dan diperlakukan dalam sistem perpajakan nasional. Inilah perbedaan mendasar dibandingkan dengan kasus XRP di Amerika Serikat. XRP telah melalui proses penyelesaian sengketa hukum yang memberikan kepastian pada sebagian aspek regulasinya. Sementara di Indonesia, sebuah aset kripto harus melalui mekanisme evaluasi sesuai ketentuan regulator sebelum dapat diperdagangkan secara luas melalui penyelenggara yang berizin. Dalam proses tersebut, regulator tidak hanya memperhatikan teknologi yang digunakan. Dokumen proyek, keamanan protokol, utilitas jaringan, tata kelola, informasi mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek, serta berbagai persyaratan administratif lainnya menjadi bagian dari aspek yang dapat dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, posisi XRP dan P-Network di Indonesia saat ini memang belum berada pada tahap yang sama. XRP telah menjadi salah satu aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui penyelenggara yang berizin di Indonesia. Sementara itu, hingga saat video ini dibuat, belum ada pengumuman resmi dari regulator Indonesia yang menyatakan bahwa P-Network telah masuk ke dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui penyelenggara berizin. Dan justru dari perbedaan inilah kita dapat memahami bahwa pertanyaan utamanya bukanlah apakah P-Network akan mengikuti jejak XRP, melainkan langkah-langkah apa yang masih perlu dipenuhi sebelum posisi regulasinya dapat berubah. Posisi regulasi P-Network saat ini. Setelah memahami bagaimana XRP melewati proses regulasi, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih relevan. Di posisi mana P-Network berada hari ini? Pertanyaan ini sering muncul di komunitas P-Network Indonesia. Mengapa hingga saat ini P-Network belum masuk ke dalam daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan melalui penyelenggara berizin di Indonesia? Jawabannya tidak dapat dilihat hanya dari satu indikator. Yang perlu dipahami adalah sejauh mana proses yang sudah berjalan, dan bagian mana yang masih terus berkembang. Dari sisi teknis, P-Network telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Open Network resmi dibuka pada Februari 2025, sehingga jaringan tidak lagi berada pada fase tertutup seperti sebelumnya. Infrastruktur blockchain, node, dan aktivitas jaringan dapat diamati serta diverifikasi melalui sumber resmi yang tersedia untuk publik. Di sisi ekosistem, P-Network juga terus memperluas utilitasnya. P-Core Team melanjutkan pengembangan App Studio, backend untuk pengembang, P-Launchpad, mekanisme token ekosistem, peningkatan infrastruktur node, hingga pengembangan protokol terbaru menuju protokol 26 sebagai bagian dari evolusi jaringan mainnet. Semua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa fokus P-Network tidak hanya berada pada tokennya,
tetapi juga pada pembangunan ekosistem yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, jutaan pioner telah menyelesaikan proses KYC dan sebagian besar telah bermigrasi ke mainnet, sesuai tahapan yang diumumkan secara resmi oleh P-Core Team. Dari sisi kesiapan komunitas, ini merupakan fondasi yang cukup besar dibandingkan banyak proyek blockchain lainnya. Namun, perkembangan teknis tidak selalu berarti proses regulasi telah selesai. Masih terdapat beberapa aspek penting yang kemungkinan akan menjadi perhatian ketika suatu aset dievaluasi dalam kerangka regulasi. Aspek pertama adalah kejelasan mengenai entitas yang bertanggung jawab terhadap pengembangan dan pengelolaan ekosistem. Berbeda dengan Ripple yang sejak awal memiliki perusahaan dengan struktur korporasi yang jelas, P-Network dikembangkan oleh P-Core Team. Informasi mengenai pengembangan teknis tersedia secara terbuka, namun pembahasan mengenai struktur entitas hukum yang terkait dengan pengelolaan ekosistem masih relatif terbatas dalam publikasi resminya. Aspek kedua adalah kematangan ekosistem. Dalam praktiknya, regulator tidak hanya menilai keberadaan sebuah blockchain. Yang juga menjadi perhatian adalah apakah jaringan tersebut memiliki aktivitas ekonomi yang nyata, aplikasi yang berfungsi, utilitas yang dapat diverifikasi, serta ekosistem yang berkembang secara berkelanjutan. Berbagai pembaruan seperti App Studio, Launchpad, pengembangan aplikasi, dan perluasan utilitas menunjukkan arah perkembangan tersebut. Namun, seperti proyek blockchain lainnya, pertumbuhan ekosistem membutuhkan waktu dan adopsi yang berkelanjutan. Aspek ketiga adalah kesiapan integrasi dengan ekosistem perdagangan yang telah diatur. Apabila suatu aset nantinya diperdagangkan melalui penyelenggara yang berizin di Indonesia, maka seluruh mekanisme perdagangan, pelaporan, kepatuhan, dan aspek perpajakan harus dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator, tetapi juga melibatkan penyelenggara perdagangan aset kripto yang akan menyediakan layanan kepada masyarakat. Ketiga aspek tersebut bukan berarti P-Network menghadapi hambatan yang tidak dapat dilewati. Sebaliknya, pengalaman XRP menunjukkan bahwa proses menuju kepastian regulasi memang membutuhkan tahapan yang jelas, waktu yang tidak singkat, dan perkembangan yang dapat diverifikasi. Perbedaannya adalah jalur yang ditempuh. XRP membangun kepastian melalui proses pengadilan di Amerika Serikat. Sementara P-Network akan dinilai berdasarkan perkembangan ekosistemnya sendiri serta kerangka regulasi yang berlaku di setiap yurisdiksi tempat aset tersebut ingin beroperasi. 4 tonggak yang perlu diperhatikan P-Network. Jika kita menyusun perjalanan XRP, perkembangan resmi P-Network, dan kerangka regulasi Indonesia ke dalam satu gambaran yang utuh, maka ada 4 tonggak penting yang layak diperhatikan. Perlu dipahami, keempat tonggak ini bukan daftar persyaratan resmi yang diterbitkan regulator untuk P-Network. Ini adalah kerangka analisis yang disusun berdasarkan praktik regulasi, perkembangan industri, dan informasi resmi yang tersedia hingga saat video ini dibuat. Tonggak pertama adalah kejelasan tata kelola dan entitas yang bertanggung jawab. Dalam praktik regulasi, regulator perlu mengetahui siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap pengembangan, pemeliharaan, serta pengelolaan sebuah proyek apabila diperlukan komunikasi atau proses evaluasi lebih lanjut. Untuk banyak proyek blockchain, informasi mengenai organisasi, yayasan, atau perusahaan yang berperan dalam pengembangan tersedia secara terbuka. P-Network telah memperkenalkan P-Core Team sebagai pengembang utama jaringan. Seiring berkembangnya ekosistem, transparansi mengenai tata kelola dan struktur organisasi akan menjadi faktor yang semakin penting bagi berbagai pihak, termasuk regulator, mitra institusi, maupun penyelenggara perdagangan aset kripto. Tonggak kedua adalah kematangan infrastruktur dan dokumentasi teknis. Dalam beberapa tahun terakhir, P-Network terus memperluas kemampuan teknisnya melalui pengembangan mainnet, peningkatan protokol, pembaruan node, App Studio, Launchpad, hingga berbagai layanan untuk pengembang. Semua perkembangan tersebut menunjukkan arah pembangunan infrastruktur yang semakin lengkap. Namun bagi ekosistem yang ingin digunakan secara luas, perkembangan teknologi saja belum cukup. Dokumentasi teknis yang jelas, standar keamanan yang baik, serta kemampuan jaringan untuk beroperasi secara stabil dalam jangka panjang akan menjadi faktor penting yang membangun kepercayaan berbagai pihak terhadap sebuah blockchain. Tonggak ketiga adalah kematangan pasar dan likuiditas. Likuiditas bukan sekadar persoalan harga. Likuiditas menunjukkan apakah suatu aset dapat diperdagangkan secara efisien dengan volume yang memadai, pembentukan harga yang wajar, dan aktivitas pasar yang berkelanjutan. Semakin matang suatu pasar, semakin mudah berbagai institusi melakukan evaluasi terhadap aset tersebut. Hingga saat ini, P-Network masih berada pada tahap perkembangan yang berbeda dibanding aset digital yang telah memiliki perdagangan spot dengan likuiditas tinggi di berbagai pasar global. Karena itu, perkembangan ekosistem perdagangan P-Network akan menjadi salah satu indikator yang terus diperhatikan oleh pelaku industri. Tonggak keempat adalah proses kepatuhan terhadap regulator di setiap yurisdiksi. Setiap negara memiliki mekanisme yang berbeda. Di Indonesia,
Perdagangan aset kripto mengikuti kerangka yang ditetapkan oleh regulator serta penyelenggara yang memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila pada masa mendatang Pi Network ingin tersedia melalui penyelenggara perdagangan aset kripto yang berizin di Indonesia, maka tentu akan ada proses evaluasi dan pemenuhan ketentuan sesuai regulasi yang berlaku pada saat itu. Hingga video ini dibuat, belum ada pengumuman resmi dari Pi Core Team maupun regulator Indonesia yang menyatakan bahwa proses tersebut telah selesai atau menghasilkan keputusan tertentu. Dan justru disinilah letak pelajaran terpenting dari perjalanan XRP. Keberhasilan sebuah aset kripto tidak ditentukan oleh satu pengumuman atau satu peristiwa. Kepercayaan dibangun melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan, mulai dari perkembangan teknologi, pertumbuhan ekosistem, kematangan pasar, hingga kepastian regulasi. Pi Network sedang menjalani prosesnya sendiri. Pertanyaannya bukan lagi apakah jalur itu akan sama dengan XRP, melainkan seberapa jauh setiap tonggak tersebut dapat dicapai dalam perkembangan berikutnya. 3 skenario dan tindakan konkret. Setelah melihat perjalanan XRP, memahami kerangka regulasi Indonesia, serta meninjau posisi Pi Network saat ini, kita dapat menyusun 3 kemungkinan yang realistis mengenai arah perkembangan Pi Network di Indonesia. Perlu diingat, ini bukan prediksi. Ini adalah skenario berdasarkan data yang tersedia hingga saat video ini dibuat. Skenario pertama adalah jalur yang lebih cepat. Dalam skenario ini, perkembangan ekosistem Pi Network berlangsung lebih cepat dari perkiraan. Transparansi tata kelola semakin jelas, utilitas jaringan terus berkembang, likuiditas pasar meningkat, dan seluruh proses yang diperlukan untuk memasuki pasar yang diatur dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti. Apabila perkembangan tersebut terjadi secara konsisten, peluang bagi Pi Network untuk dievaluasi dalam kerangka regulasi tentu akan semakin terbuka. Skenario kedua adalah jalur bertahap. Pada skenario ini, Pi Network lebih dahulu memusatkan perhatian pada pembangunan ekosistem sebelum memperluas akses pasar. Aplikasi terus bertambah, utilitas semakin nyata, aktivitas transaksi dalam ekosistem meningkat, dan adopsi berkembang secara alami. Seiring bertambahnya penggunaan di dunia nyata, posisi proyek juga dapat menjadi lebih kuat ketika dievaluasi oleh regulator maupun pelaku industri. Bagi banyak proyek blockchain, jalur seperti ini justru merupakan proses yang paling umum terjadi. Skenario ketiga adalah proses yang membutuhkan waktu lebih panjang. Dalam dunia teknologi, tidak semua proyek berkembang dengan kecepatan yang sama. Apabila proses regulasi, pertumbuhan ekosistem, atau perkembangan pasar memerlukan waktu lebih lama, bukan berarti fondasi yang telah dibangun menjadi hilang. Jaringan blockchain tetap berjalan, node tetap beroperasi, pengembang tetap membangun aplikasi, dan komunitas tetap berkembang. Selama proses tersebut terus berlanjut, peluang untuk berkembang pada tahap berikutnya tetap terbuka. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh setiap pioner? Ada 3 hal yang menurut saya jauh lebih penting daripada terus menebak kapan sebuah listing akan terjadi. Pertama, gunakan selalu sumber resmi. Pantau pengumuman dari Pi Core Team, OJK, serta regulator terkait. Informasi resmi akan selalu menjadi rujukan utama sebelum berbagai narasi beredar di media sosial. Kedua, pastikan akun Pi Anda telah memenuhi seluruh tahapan yang memang menjadi tanggung jawab setiap pioner, seperti proses KYC dan migrasi mainnet apabila sudah memenuhi syarat. Hal-hal yang berada dalam kendali Anda jauh lebih penting daripada berspekulasi mengenai hal-hal yang berada di luar kendali. Ketiga, perhatikan perkembangan ekosistem, bukan hanya pergerakan harga. Setiap pembaruan pada mainnet, node, App Studio, Launchpad, maupun aplikasi yang dibangun di atas jaringan Pi merupakan bagian dari proses yang dapat menentukan nilai utilitas jaringan dalam jangka panjang. Dan pada akhirnya, inilah pelajaran terbesar yang dapat kita ambil dari perjalanan XRP. XRP tidak memperoleh kepercayaan pasar hanya karena satu putusan pengadilan. Kepercayaan itu dibangun melalui proses yang panjang, perkembangan yang dapat diverifikasi, dan kepastian yang hadir secara bertahap. Pi Network sedang menempuh jalannya sendiri. Jalurnya tidak sama dengan XRP. Regulasi yang dihadapi juga berbeda. Namun prinsip dasarnya tetap sama. Dalam dunia aset digital, kepercayaan tidak lahir dari harapan. Kepercayaan lahir dari data, perkembangan yang nyata, dan proses yang dapat dibuktikan. Karena itu, pertanyaan yang paling penting bukanlah kapan Pi Network akan masuk ke dalam kerangka regulasi. Pertanyaan yang lebih penting adalah, ketika hari itu benar-benar tiba, apakah Anda sudah memahami seluruh proses yang membawanya ke sana, atau hanya melihat hasil akhirnya?